Di Taman Mini sequencernya dimatiin. Di Bandung sequencernya dimatiin, dia mau ngetes. Terus Mas Dhani pas lagi gue nyanyi, dia ngeliatin gue ke belakang. Ya ketahuan. Habis itu udah gak dipakai lagi. Dan jadi ada momen di mana lu cuma manggung doang, nggak ada. Abis itu nggak ada ngobrol-ngobrol apapun. Pernah. Latihan juga nggak? Jangan pernah latihan malah. Kan TV7 juga udah nggak ada. Oh iya juga sih. Dia berubah jadi apa sih? Jadi kayak Wiz Khalifa kemarin tuh, dia ridersnya adalah minta donat lokal. Awalnya gue pikir kayak Pingkan Mambo ya? Enggak, ini baru mulai ini. Aduh, apa kabar Tantri? Baik dong Bang Gofar. Kayak gue salah alamat deh. Gue tuh pengen banget interview dia dari dulu. Baru sampean sekarang di PWK. Apa sih yang bikin penasaran? Ya pasti soal musik. Oh my god. Kalau sama Sela sama Cua pernah ketemu di Sondernalin habis manggung, gue nge-MC-nya. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Itu di GWK udah lama, Sondernalin 2015 kali ya. Gila. Kalau gue kan habis manggung langsung balik hotel. Iya. Sendirian. Iya kan Sela sama Cuanya. sama asisten. Iya, betul. Kalau Harus ditekankan itu. Tekankan iya, maksudnya emang gitu. Kalau kemarin gue sempat viral tuh konten gue sama soal Cua. Jadi gue mengomentari harga spare part mobil lakinya. Betul, itu jadi bahasan. Langsung ngamuk lah anaknya pokoknya. Kebongkar semuanya. Jadi Cua bilang, ini harganya berapa? Harus saya spill. Wah itu cowok-cowok. Bang, lu etika cowok tuh gak boleh gitu. Etika cowok kalau beli sesuatu harus dibilang murah ke istri. Ini gak sesuai kata iya. Cua. Lu gak sesuai bang, lu gak sesuai etika cowok deh bang. Ya kan gue jujur aja apa adanya. Iya. Aduh. Tantri, iya, gila Tantri. Tuh liat kaki gue udah mulai gak nyaman. Takut di spill. Gue suka karakter suara dia loh. Terima kasih. Sampai gue berpikir kan, apakah dengan nyanyi dengan cara kayak lu sakit, soalnya gue ngikutin kayak lu kan. Cuy sakit lagi kalau karaoke gitu kan. Cara lu biar seraknya dapat tapi tetap powerful tuh gimana sih? Mampus nggak lu gue suruh ngomongin. Jadi sesuai arahan Mbak Berta waktu itu. Mbak Berta. Lu ketawa tahu nggak Mbak Berta? Tahu ya. Guru vokal kita tercinta. Iya betul. Gimana ya? Dulu waktu pas lagi awal-awal nyanyi suka salah memang tekniknya. Cuman abis kesini-sini ya kayak udah natural. Karena gue kan gak belajar nih bang. Jadi gue otodidak aja. Kalau suruh ngejelasin gimana caranya gue bingung. Bener gak ada gosip lu pernah ada permasalahan sama pita suara dan akhirnya ke rumah sakit gak jadi manggung? Nggak, jadi kalau yang nggak jadi manggung tuh, gue pernah memang operasi. Jadi dulu waktu masih kecil umur 8 tahun tuh sempat operasi mandel. Terus kayaknya bekasnya itu tuh karena mungkin sering dipakai, jadi bekas operasinya tuh kayak kebuka, jadi bolong. Itu gue pernah ngomong itu tuh pas lagi sama Daniel dari Mananto pas di MTV tuh gue cerita. Serius lo, tenggorokan lu bolong sampai sekarang sebenarnya. Masa gue buka kan nggak mungkin ya. Sekarang bolong? Bolong. Berarti bukan pita suara ya? Bukan pita suara. Bukan pita suara. Bukan pita suara. Bukan. Jadi kalau misalnya di tenggorokan tuh ada yang kayak laring gitu tuh. Nah di situ bolong tuh. Udah operasi. Gue pikir kan kalau di operasi dijahit bisa nempel lagi. Ternyata malah makin jadi 2. Sekalian di piercing aja Tan. Itu bagus dia, itu. bagus jadi ya. remetannya Iya. kayak, woi bro. Berapa ring nih?
Nyanyinya jadi ada suara dua tuh ya. Iya, Lewat. jadi ada vibra lewat metal. Tapi kalau kencang sekarang masih bisa. Masih bisa. Oke. Masih bisa. Sebenarnya kalau kencang tuh masuknya apa? Diafragma. Diafragma. Jadi memang power itu tuh dapatnya dari diafragma. Ya. Kalau yang gue tahu Ya. ya. Jadi kalau misalnya kita nafasnya dan tekniknya benar, nanti yang keluar itu akan lebih bulat dibandingkan sama tenggorokan. Dulu gue pertama kali nggak pakai teknik apa-apa, gue pakai tenggorokan. Terus gue sempat ketemu sama orang atau siapa, mungkin dia pakar vokal ya. Pas lagi nonton gue manggung, lo kalau gini terus suara lo habis, dia bilang kayak gitu. Akhirnya gue belajar sama Dodi Katamsi. Oh, El Pamas. Iya, jadi gue Ya. belajar sama dia, dikasih tau teknik yang benernya. Tante. Iya lagi. Powernya gede banget, buset deh. Iya. Pengen ngatain tapi nggak boleh itu orang tua Iya, lah. Jadi memang iya. beliau tuh luar biasa banget, Guru, masya Allah, guru banget gitu. Iya. Jadi apa namanya? Yang gue tahu pokoknya kalau kita nafas lewat perut, maksudnya bukan ya antara dada sama perut tuh diafragma, itu keluarnya jadi lebih bulat dan lebih powerful. Jadi tekanannya itu justru dari perut. MC itu Ya. penting banget. Ya, pakai benar, diafragma. benar. Karena kalau misalnya sampai salah, kita Abis. kan menggunakan suara ya, Ya. itu habis, selesai. Iya. Dulu gue tuh sering pakai suara sini, akhirnya gue kok puyeng-puyeng ya. Oh, belajar pas siaran gue baru tahu. Ternyata tuh ada suara, kadang-kadang pakai suara perut, kadang-kadang pakai apa? Suara diafragma. hati. Bukan. Kadang-kadang pakai suara rakyat. Ternyata tekniknya berguna banget biar kita nggak capek, Betul. biar nggak habis. Betul, betul. Besokannya, karena gini, kalau misalnya kita nge-MC udah ada serak, berarti ada yang salah tuh matanya. Iya, itu aku setuju. Itu aku setuju. Kalau nyanyi ada yang serak, pasti ada yang salah. Orang waktu pas lagi kemarin sempat batuk dan suara habis, tapi nyanyi bisa. Orang-orang bisa, kalau gitu sih lu ngomong habis suaranya, tapi pas nyanyi bisa. Nah nggak tahu, memang ternyata pas gue pikir-pikir lagi, memang berarti teknik balik lagi. Kalau lu tekniknya bener, mau lo serek kek, mau apa, tetap aja bisa nyanyi, walaupun nggak maksimal ya. Pas suara habis tetap bisa nyanyi. Tetap bisa nyanyi, walaupun memang nggak maksimal. Balik lagi, gue nggak bilang kalau itu akan tetap jadi bagus ya, cuman nggak maksimal. Gue tuh di Bandung, gue ngomong disclaimer dari awal, suara saya habis, ini segala macam, tapi bantuin saya nyanyi ya. Pemirsa, kita kembali sejedak ya. Nah, kayaknya beliau harus itu pakai suara perut Wah, kayaknya. itu kalau nyanyi kayak bagus. Bagus sih pasti Gue itu. pengen tuh. Siapa namanya? Bapaknya? Karni Ilyas. Iya, itu. Pak Karni tolong bikin album satu aja. Produsernya nama Tantri sama Adan. Featuring Rocky Gerung, Pak. Iya. Jadi emang ketika nyanyi bisa tapi nggak maksimal. Nggak maksimal, tetap ada ya nafasnya mungkin atau ya produksi suaranya jadi nggak lebih panjang, mungkin nggak lebih lebar. Iya. Gue tuh pengen banget punya yang suara powerful gitu. Kalau nyanyi susah, gue emang nggak bakat nyanyi sih. Enggak lah, bakat kok. Coba nyanyi. Iya. Kasih lagu yang susah. Tapi lu lagu dulu seneng sama Lady Rocker zaman dulu, seneng dong pasti dong. Seneng lah. Niki Ardila udah pasti. Nika Ardila. Ini Kardila. Gini, gue tuh disclaimer dari awal, gue tuh memang yang nyodorin lagu-lagu itu bokap. Waktu itu pokoknya beliau tuh cuman punya beberapa lagu-lagu kayak Nicky Astria, Nika Ardila nggak banyak, Nicky Astria, Anggun, terus Queen, itu deh kayaknya tuh ABBA, terus apa suka Scorpion, gua. terus ya pokoknya yang memang, Korek nasi korek. ngantuk gitu. Jadi gue ngikutin apa yang bokap dengar aja. Oke. Gue nggak mencoba untuk cari tahu saat itu. Jadi Denger aja. Denger aja. Sama kayak nyokap gue tuh dia tuh selera musiknya menurut gue tuh lumayan aneh tapi gue suka. Kalau pagi dia nyetel dangdut. Oke. Dengan suara yang gede-gede. Oke. Membangkitkan mood. Iya, siangan dikit lagi masak nyetel Benyamin. Oke. Iya, siangan dikit nyetel lagu Ambon dan Manado dan Padang. Iya. Sore Nika Astria, Jarum-jarum neraka. Jadi gue tahu lagu kayak uang, lagi-lagi uang. Nah, tahu dari nyokap tuh. Iya. Pas era-era itu, terus kayak hasanah gue terbentuk nih. Iya, pasti dari orang tua lah. Betul. Termasuk bokap lu. Betul. Oke. Cuman gue nggak ngulik. Jadi apa yang disodorin aja.
gitu. Jadi kalau misalnya ditanya misalnya Nicky Astria berarti album yang ini nggak ada, gue cuma denger populernya aja, gitu. Karena memang sejujurnya yang dipunya sama bokap gue bukan kaset, bukan CD, melainkan VCD bajakan waktu itu. VCD bajakan, itu lagi musim. Satu VCD ada. Bokap gue ya. Daripada kita puyeng mikir kayak gitu, kita mendingan minum aja. Mau minum apa Tantri? Kopi hitam. Kopi hitam boleh. Panas atau dingin? Panas dong. Panas ya. Oke, selamat pagi. Makan. Tidak, terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum. Wow. Tangannya. Ini AI. Iya. Udah pada lewat situ lagi untuk sini ya. Sini. Ngeri. Lewat sini sekarang. Iya. Loh, kok banyak lewat sana akhirnya? Dikasih tahu. Oke. Pada akhirnya mulai gue jatuh cinta nih sama musik kapan tuh? Bikin band. Mulai jatuh cinta. Nah, balik lagi, bokap gue tuh band ya. Iya. Kalau band itu SMP kelas 2. Athena. Yang cewek semua. Itu pun juga dijeblosin sama bokap karena tahu ternyata anaknya jago nyanyi nih gitu. Nah, lu tahu mereka tahu jago nyanyi dan lu sadar lu jago nyanyi itu kapan? SMP kelas 1 tuh gue lomba karaoke. Mewakili sekolah. Ternyata menang juara 3. Ingat gak bawain lagu apa? Sherina. Yang mana? Andai aku telah dewasa. Itu lagu itu. Udah dari situ bokap langsung anak gue bisa nyanyi nih. Nah dia nggak kepengen anaknya jeblos di dunia musik yang memang ada laki-laki lah apa segala macam. Akhirnya dia kurasi deh sama dia. Ada teman-temannya beliau yang memang anaknya juga ngeband, pemain drum, namanya Wina. Udah deh, Tantri ikut aja jadi vokalis Athena. Masih SMA juga si Wina ini? Dia SMA, gue SMP kelas 2. Oke. Wina drum nih. Drum, betul. Terus gitar? Gitar namanya Dini, terus basis namanya Tita. Terus keyboard tuh ganti-ganti soalnya beberapa kali gitu. Oke. Vokalis ada 2, gue sama Gista. Tapi beberapa kali ganti juga vokalisnya. Itu bawain lagu apa? Si Athena ini? Rage Against the Machine. Wow, dagadu buatan Jogja. Jeng. Dagadu buatan Jogja. Jeng. Bawain lagu udah Rage Against the Machine? Udah. Wah, keren. Jadi kebayang gak sih, gue tuh nyanyi kan karaoke biasanya lagu-lagu pop. Iya. Masih tipis banget dong tuh suaranya ya kan. Terus tiba-tiba masuklah terjun ke anak band. Itu pertama kali yang gue diajarin sama mereka. Tantri, kalau lu jadi anak band, lu harus tos anak band. Gimana? Itu lu udah anak band banget Iya. Oh iya, sampai rumah gue praktekin. Di kaca gue udah makan anak sendiri. band nih. Ya ampun, itu norak banget. Pilihan RATM tuh dari siapa? Dari mereka. Memang sebelum udah punya band? Apa baru terbentuk itu? Kayaknya sebelumnya sudah punya band. Bandnya mereka dulu sebelumnya sempat ngeband bareng sama Mita. The Virgin? The Virgin. Oke. Itu. Udah punggung-punggungan belum? Belum. Kalau ini kayak kayangan kan? Enggak. Sama Mita. Sama Mita. Tapi memang nggak tahu ya dulu lagunya apaan. Nggak ngerti. Terus pas udah di Athena, pemilihan lagu emang kan leadernya tuh Wina. Jadi Wina yang pilihin lagu-lagunya. Tapi random. Jadi ada Rage Against the Machine, terus ada Red Hot. Oke. Terus ada Final Countdown. Terus ngeri banget itu. Pilihan lagu sulit-sulit ya? Anjing, cewek semua pilihan lagu Red Hot kan bassnya sulit. RATM gitarnya sulit, nyanyi juga sulit, ada nge-rap-nya gitu kan. Langsung begitu lu SMP. Langsung begitu. Respect. Tapi dengan teknik yang salah. Karena kan gue gak les. Gue dari keluarga yang benar-benar apa ya sebutannya berarti ya cukup lah gitu. Jadi kalau misalnya gue harus les vokal lagi saat itu, kasihan bokap gue. Jadi ya udah gue ngeband aja, ikutin alurnya aja. Yang jadi vokalnya jadi pecah mungkin ya karena dipaksa. Di situ mulai terbentuk si karakter berat atau apa? Iya, gue ngerti berat. deh. Oh dari situ. Orang-orang masih ada gak sih? Wina? Masih ada, sudah berkeluarga. Oh nggak ngeband? Udah nggak ngeband. Yang masih ngeband cuma lu doang? Basisnya masih ngeband. Basisnya namanya siapa? Tita. Tita bandnya di mana? Di Tangerang. Tapi dia kayaknya jadi kayak session player ya. Gitu. Tita. Oh Tita masih ngeband. Masih. Terus sama gue paling. Oke. Padahal kalau diserusin boleh juga tuh ya. Seru si sih. Athena. Seru. Sampai bikin album kita. Athena udah bikin album. Udah bikin kaset gitu.
Rekaman, itu rekaman pertama gue Rekaman di mana? di Tangerang. Oh, di Tangerang. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan apa sebutannya kalau yang filter suara tuh? Ya. Itu kan kalau dulu nggak punya kan kita, Iya. jadi pakai yang sulam tuh nggak lo? Oh iya. Buat yang ngejahit ya apa sih itu? Iya. Ini kan dulu masih nggak ngerti teknik dehnya tuh kan kalau kedengeran banget kan, jadi ditahan dong dehnya. Deh. Gitu, jadi harus bener-bener pelan-pelan banget ya ampun. Kalau sekarang kan ada saringannya tuh. Saringannya, Iya, filternya. nah sekarang pakai itu. Dulu pakai itu. Oke. Tangerang di studio apaan cuy? Dulu cuy? Home studio, si Wina punya. Oh, Wina punya. Wina punya studio dia. Punya studio di daerah apa itu ya, apa sih namanya? Pokoknya adalah di Tahun berapa tuh? mampus gue. SMP kelas 1 berapa ya? Lu tuh kan 89 lahir. 89. Coba bantu hitung tolong. 2001, 2002. 2002. Ya gitulah ya. 2001, 2002. Segitulah, Iya. Berarti dulu masih pita dong rekamannya? Enggak, digital kok. Udah digital? Digital kok. Oh iya, transisi, udah digital ya. Di rumahnya itu. Oh, di rumahnya udah digital ya. Soalnya gue tuh ngeband waktu itu pernah rekaman di Studio K. Studio K tuh di Carmila tuh di Pondok Gede kalau nggak salah, Gamprit. Itu masih DAT tuh. Masih pita, masih gitu. DAT, iya. Gue Udah digital. Udah digital tapi produksinya tetap kaset. Oke. Nah gue gak ngerti ya, kan karena kan piyik banget, jadi terima beres doang. Iya. Jadi tiba-tiba ini kasetnya udah ada cover, bangga banget ya ampun. Sempat diperbanyak berarti? Diperbanyak tapi kita bagi-bagi. Jadi pas lagi kita main di festival apa, lomba apa, terus ketemu sama komunitas di Tangerang, kita udah ngeluarin album nih, ini segala macam. Kita nggak jual, tapi emang kita bagi-bagi aja. Yang perbanyak siapa dulu? Bokapnya Kawina. Jadi memang bokapnya Kawina yang support banget Kawina untuk ngeband. Emang dia punya label? Atau nggak atau tahu dia lagi. ini aja? Kayaknya produksi aja ya. Produksi Label aja sih ya? nggak ada sih kayaknya. Orang waktu itu sempat nggak ada label. Sempat ada, dia ada koneksi ke Alpha Record waktu itu. Oh, Alpha. Gue masih SMP. Kita ditawarin nih buat masuk rekaman di Alpha Record, tapi kita di audisi dulu. Oke. Datang dong kita ke Jakarta dari Tangerang kan, satu mobil set. Oke, sekarang kamu nyanyi ya. Itu ada tuh Mas bos siapa Pak Irif. Pokoknya yang punya Alpha Record. Nontonin kita manggung segala macam, terus dilihat gak usah lah. Terus sekarang ketemu kan, Pak saya waktu itu sempat di ini. Oh saya nyesel katanya. Oh, dulu ditolak. Oh. Karena masih peak banget sih waktu itu, kelas 1 SMP. Dari semua pilihan lagu coveran zaman itu ya, RATM, paling susah lagu apa? Kan kalau biasa sih gue mainnya Killing in the Name tuh, sama satu lagi tuh apa yang nge-rap Ini Gorilla bukan Bombster apa sih itu kan, gue tuh nggak apa. Red Hot gue Get Down Top. Oke. Gitu. Jadi memang bukan semua lagunya, Iya, jadi iya, dipilih sama dia lagu-lagu apa aja itu yang dikulik. Oke. Bomb Track. Oh, Bomb Track ya. Itu yang susah. Itu susah tuh. Limp Bizkit. Oke. Berarti emang nge-rap semua ya, banyak yang nge-rap sih. Dipaksa dibilangin, tapi kan ujung-ujungnya gue nggak tahu tuh bener apa enggak omongannya kan, yang penting gitu aja, sok bahasa Inggris aja. Oh iya, waalaikumsalam. Aduh. Jadi udah jadi. Wow, it's hot. Iya. Terima kasih. Itu Athena akhirnya bubar. Bubar tahun berapa? Bubarnya nggak tahu tahun berapa ya, pokoknya. Jadi dulu tuh kita lagi ngeband bareng, tiba-tiba ada ajang pencarian bakat Dream Band itu. 2003. Enggak, Kotak tuh Ares tuh 2005. Oh, 2005. 2005. Kita nggak ngerti itu proses audisinya kayak gimana. Band Tangerang. Ini ada Dream Band nih, kita audisi aja. Siapa tahu nanti kita ini batu loncatan kita bisa masuk label. Itu yang ngomong tuh Kawina sama ada sama beberapa teman yang lain deh. Terus gue mikir kan, pas ini belinya di mana? Di Majalah Hai. Beli Majalah Hai. Ini bukan band audisinya tuh per personil gitu kan. Belum tentu loh kalau misalnya gue masuk atau nggak lo masuk terus kita jadi satu band bareng. Udahlah coba dulu gitu. Akhirnya kita nyoba nih yang masuk semuanya. Semuanya. Yang masuk gue doang. Waduh itu berat banget tuh di situ tuh. Terus dimusuhin tuh sama mereka. Lumayan. Di situlah bandnya bubar. Kayaknya belum sih, masih jalan. Okay. Cuman kan gue di situ itu gue kelas SMA kelas 1. Jadi itu lumayan momen pertama kali gue harus memutuskan tuh. Mutusin ini gimana ya? Gue milih temen atau maju ke depan.
Ya udah ngobrol-ngobrol sama bokap, nggak bisa, ini kesempatan nggak datang 2 Hajar kali, dia udah. bilang gitu. Ya udah deh, jalan. Tapi kamu ngomong ya sama anak-anak Athena, mampus gue. Oke. Telepon Kak, gini. Oh ya cukup tahu ini segala macam. Ya udah mau ya minta maaf ya ini segala macam. Sekarang tapi hubungannya sudah baik. Oke. Sudah ngerti lah maksudnya. Iya lah, kan lu masih bocah. Iya. Tapi berarti kalau dream band itu kan misalnya gitarisnya apa siapa segala macam ya. Inisiatornya untuk membentuk band tuh dari mereka. Dari mereka ada namanya kok Om Iwan. Om Iwan tuh dari Hai. Oke. Hai majalah Hai, dia bikin record label Hai Music Record. Terus dia tuh punya ide yang memang ide gilanya tuh gue pengen banget bikin band. Gue pengen banget punya band. Tapi gue nggak kepengen bandnya ecek-ecek, dia bilang kayak gitu. Gue pengen band sesuai dengan kemauan gue. Jadi dia bikin audisi lah tuh. Satu-satu yang menurut dia, oh ini gue suka nih karakter ini, band ini akan gue bikin karakternya seperti ini gitu. Jadi mereka ambil tuh drummer siapa? Dulu Ares siapa drummernya? Namanya Gilang. Gilang. Terus gitarisnya namanya Kidot. Keyboardisnya Ikai. Terus basisnya Oki. Udah. Oke. Dan itu Ares bawain apa dulu? Musik ya? Lagu sendiri ya? Progresif ya kayaknya ya. Oh, progresif Enggak rock. lagu sendiri. Lagu orang terus kita aransemen kan setiap minggunya. Itu dream band tuh ada berapa ini sih gelombang pertama ya? 3 sesi deh. Lu Ares pertama? tuh yang kedua. Ares yang Kotak kedua? yang pertama. Kalau kapten tuh kapten? Kapten yang pertama. Oh, pertama kapten. Iya. Kotak Oh. juara 1, kapten juara 2 kalau nggak salah. Oh, kapten tuh yang pertama. Tahun Ares yang 2004. Ares yang kedua 2005. Kotak yang ketiga. Kotak yang pertama. Oh, kotak yang pertama? Jadi kotak juara 1, kapten juara 2 di season yang pertama. Oke. Gitu. Terus Ares juara. juara 4. Juara 4. Juara 1 siapa? Lanina. Itu tayang di TV apa dulu ya? TV7. Anjing TV7. Gue anak band. Iya lagi dream band. Bang, minum ya bang. Iya silakan. Guys, minum ya guys. Iya gila dream band tuh zaman dulu gila. Di anak band tuh kayak ini banget tuh, bermimpi untuk masuk ke sana tuh. Iya lagi. Ribet gak sih dream band tuh? Di belakang layar tuh ada drama-drama yang gak orang tahu gak sih soal dream band? Gue gara-gara dream band jadi ya ini cerita nggak ya? Kan udah lewat. Oh ya udah lewat ya, udah nggak ada ya. Nggak kan TV7 kalau juga udah nggak ada. Oh iya juga sih. Dia berubah jadi apa sih? Jadi jadi TV juga. Iya. Oh iya oke. TV juga sama, TV juga. Iya. Noh, ngobrol sama mama jadi gibah kan lo. Bagus. Kita kan taunya kan itu kan kayak impian semua orang. Iya betul. Iya. Betul. Tapi di belakangnya apakah memang semulus itu? Gua kagetnya setelah gua keluar dream band justru. Karena kan setiap minggu itu tuh by SMS votingnya. 2000 per SMS kan. Jadi setelah gue juara 4, gue keluar kan di ini, gue tanya bokap dong segala macam. Iya cerita-cerita segala macam. Iya papa ada utang tiap bulan harus bayar berapa ya waktu itu ya. Pokoknya utangnya lumayan puluhan juta lah. Gitu. Buat apa gitu? Buat beli SIM card. Jadi beliau itu ke sekolah bagi-bagiin SIM card ke teman-teman buat bantuin ya. Jadi teman-teman tuh dikumpulin di rumah buat voting SMS. Itu gue langsung astaga kenapa harus sampai segitunya sih gitu kan. Jadi ternyata se-effort itu gitu. Sampai orang tua tuh yakin dengan SMS itu anaknya bisa menang. Padahal ya ada juga permainan di belakang yang memang kalau gue suka ya bisa gue naikin, kalau gue nggak suka ya ikutin vote aja. Kan gue nggak ada obrolan itu, bokap nyokap nggak ngomong. Betul. Jadi ya udah dari situ kayak gue tunjukin deh, ntar gue akan jadi sesuatu. Walaupun ini udah pengorbanan mereka udah luar biasa banget gitu. Bentuk positifnya mereka support banget sama lu. Iya. Karena setahu kan ini kan showbiz ya. Iya. Ketika misalnya memang in real SMS-nya tidak sedahsyat itu, tapi orang-orang bagi TV itu menguntungkan dalam artian ininya bagus, mendatangkan iklan yang banyak segala macam, pasti di-keep lah. Betul. Nah, kita kan nggak ngerti dulu. Gue seneng ditambah lagi 1 minggu masih ada usaha, kali aja minggu depan vote gue makin naik nih ini segala macam. Tapi sama aja waktu keluar aja. Lu ada perasaan gini nggak pas juara 4? Harusnya gue nih yang juara 1. Enggak, target gue nggak juara 1. Pokoknya target gue tuh
Cuman udah deh gue nyanyi bener aja, biar orang-orang aja yang nilai gitu. Oke. Di situ tuh lu terakhir kali ingat gak bawain lagu apa pas sebelum keluar? Duh lupa sebelum keluarnya, tapi gue bawain lagu Sakura waktu itu. Cuman sebelum Faris RM? keluar. Iya. Oh. Nah itu yang rame tuh di YouTube, ada banyak kok. Oke. Itu dibikin progresif tuh, prog rock gitu. Progresif, betul. Yang megang mikrofon tuh gini nih. Oh begini. Itu kasihan banget. Karena begini deh, karena begini kan, begini. Tapi ada ini gak sih coaching stage act gitu di Dream Band? Kayak harus begini gitu. Kayaknya nggak ada deh. Kita cuma dikasih studio latihan buat ngaransemen. Oke. Tapi nggak ada kayak coaching yang macam Avi, oh ya kan, Ya, detail banget iya, kan tuh satu kan. rumah gitu kan. Iya, nah ini nggak kayak cuman studio latihan. Tapi waktu itu produser gue tuh Kang Yuki. Gue tuh kan tomboy banget. Jadi pas pertama kali gue audisi, muka gue masih belarakan banget, absurd, anak-anak Tangerang gitulah. Pokoknya gue tuh Tangerang banget, pokoknya pride-nya. Terus udah sampai sana, pas lagi manggung audisi, itu Kang Yuki cuman gini doang. Bisik-bisik segala macam, dibawalah gue ke belakang, ada kayak ruangan. Diutak-atik rambutnya set. Bisa lah dia bilang itu. Gue bilang anjir bisa apaan nih, gue dijual apa gimana kan, bisa. Terus pas udah selesai, balik dari situ, selesai masuk audisi, kita menang. Tantri ayo gue ajak ke salon gitu. Jadi dirubah total. Sama Kang Yuki Sama Kato. Kang Yuki Kato. Oh. Kang Yuki Kato sih gue. Yuki Bas. Dirubah, dibeliin dress. Sama Kang Yuki. Iya, masih ada tuh dressnya. Masih ada roknya. Masih ada dressnya? Ada, masih ada. Wah gokil. Tapi di luar situ tuh ketika disatuin sama, kan lu gak kenal sama sekali sama drummernya segala macam. Bondingnya ribet gak lu pertama kali? Ribet. Gue kan nggak pernah nyentuh kafe ya, Bang. Jadi list lagu-lagu gue tuh nggak banyak gitu. Gue cuma disuruh sama teman-teman band gue, lo apalin lagu ini. Gue ngapain juga baru sekali dari anak-anak bocil yang baru ngerti lagu, terus tiba-tiba disuruh main musik anak band, cuman sedikit lah. Ketemu sama anak-anak band yang lain kan, yang mereka tuh bener-bener jago-jago semua gitu. Nongkrong dong, gue nggak pernah nongkrong pula. Itu masih SMA. Tan, referensi musik lo apaan? Emo. Itu malu banget. Lagu lo apaan? Dius. Dius. Tapi teman tahu satu lagu. Malu beneran. Tapi pernah bawa Dius? Pernah. Yang mana? Udah itu doang udah. Oke. Tapi zamannya itu emang lagi gila sih Imo ya. Iya betul. Lagi gila sih. Terus akhirnya gabung Kotak tuh 2006. Kotak tuh 2007. Official gabungnya kalau nggak salah ya, kok gue lupa sih. 2007. Setelah Dream Band udah kelar nih. Terus akhirnya gabung di Kotak. 2005 gue selesai, terus di 2006 gue jalan sama Ares. Nah 2007 tuh si yang Om Iwan ini kan memang dia yang punya Dream Band kan. Jadi dia punya Kotak, punya semua segala macam. Dia ngomong lah, Tantri si vokalis Kotak cabut, mau Pare. mau mau gantiin nggak? Wah gantiin kan saya di Ares Om gitu. Audisi aja dulu, dia bilang kayak gitu. Wah Kotak kan dulu gede banget kan ya, lagunya juga bagus-bagus itu. Terus boleh audisi lah tuh. Tapi anak-anak Ares nggak ada yang tahu. Nih sesi kedua gue minta izin pokoknya. Dimusuhin sesi kedua. dua kali band. Audisi nih. Audisi. Ingat gak yang audisi siapa aja selain lu? Enggak, gue nggak tahu lagi siapa aja ya. Valerie ya. Valerie yang gitaris metal. Dia udah sempat rekaman lagu beraksi malah. Tunggu deh, Valerie gitaris metal yang sama Mas Abdi. Yang bule-bule. Yang bule. Oh, iya tahu. Siapa sih nama bandnya tuh? Painkiller. Iya. Benar. Tasya. Iya. Itu dia sempat bikin demo lagu beraksi. Oh, baru tahu gua. Ini baru dibuka sekarang juga sih. Spesial lah. Spesial nih. Tasya bapaknya bule. Iya, betul. Oh, di situ.
Terus ada beberapa sih, cuman kan nggak barengan gitu loh audisinya. Jadi pas lagi sesi gue tuh gue sendiri sama anak-anak kotak yang lain bawain lagu kotak. Akhirnya keterima. Terima. Bareng Cua juga? Nggak, Cua belum. Oh baru lu dulu yang masuk? Gue dulu, kan masih ada Ices kan. Ya. Terus abis itu Ices kan struggling tuh berapa tahun, 2007, 2008, 2009, 2 tahun lah, 1 tahun lebih lah pokoknya struggling, gak ada manggung apa segala macam. Ya ada kesempatan di The Rock waktu itu, Ices ya banyak kegiatan di sana. Ya. Terus udah si Cua masuk. Oh Ica-nya gabung sama The Rock. Yang weh gitu. If you smell what The Rock is cooking. Bukan dong. Jeng. Wah, yoi. People's elbow. Gak tahu The Rock Ahmad Dhani. Bukan dong. Tapi itu kalau misal Dream Band itu tuh kontraknya sama High Records. High Music Record. Jadi setiap keluaran Dream Band tuh kontraknya apapun bentuknya tuh musik sama High Record. Iya. 2 tahun. Album kotak yang pertama iya. Oh. Tapi makanya 2009 mungkin High Music Records itu si Om Iwan bilang gue kayak udah nggak sanggup buat apa namanya melanjutkan perjuangan band-band ini. Tapi gue sayang sama band ini kata Om Iwan gitu. Sempat kemarin ngobrol. Ada diperkenalkanlah kotak sama Warner. Dari situ sudah mulai akhirnya masuk ke drill industri yang lumayan agak ini nih dia nih. Gitu. Di situlah 2009. Cua tuh masuk ke tahun 2009. 2008 deh. 2008. 2008. Soalnya adik kelas gue tuh yang sekarang partner gue di Warkopolim sempat jadi fotografer lo, Renda Rais. Oh iya Renda. Iya. Yoi. Iya, sempat foto-fotoin kotak dulu. Oke. Tahu banget deh, dia resik banget, buset deh. Gua manggung di Second City ya kan. Terus yang dilihat sama dia tuh di kamar, gue sempat tidur bareng sama dia di kamar. Dia pergi dong ke swalayan beli kayak buat apa namanya? Buat bersihin toilet tuh. Ya gitulah. Dia rela padahal perjalanan jauh banget ya. Sampai sana dia bersih-bersih. Renda ngapain? Lagi ngosrek gua. Gua lagi nyikat gak betah kata tuh. Resik dia bang. Sampai sekarang. Okay. Sampai sekarang dia. Dia fotoin lu lama ya? Lama lumayan banget. Iya dia tuh dulu fotoin Sen Loko juga, Iya. Si Tulus. Iya. Segala macam kotak, salah satu gue dengar cerita dari dia aja tuh. Terus akhirnya kotak terbentuk lah gitu sampai sekarang. Oke. Meskipun drama-drama banyak yang terjadi, tetap bendera kotak berdiri. Harus. Oke. Dan sekarang ini dari semua drama yang terjadi, kita nggak bahas dramanya ya. Iya. Soalnya bisa 1 episode sendiri. Apa yang menyebabkan kalian bertiga tetap ini kotak nggak boleh gimana nih, tetap kotak harus. Apa yang menyebabkan? Ya, apa yang menyebabkan kalian tetap solid? Kan kita kan bikin udah dari lama banget kan. Memperjuangkan dan mempertahankan itu tuh susah banget gitu. Mungkin kalau kita ngebuat sesuatu udah achieve gitu, ya udah selesai. Justru ternyata perjuangan di bukan titik atas, tapi perjuangan buat mempertahankannya itu tuh yang bikin kita tuh masa cuma segini doang sih gitu. Keras-kerasnya kita, capek-capeknya kita, maksudnya cuman kayak begini doang kita udahan gitu. Sampai pernah gue memutuskan buat cabut waktu itu gara-gara miskom sama Sela, miskom karena memang kan kita terlalu padat banget lah waktu itu manggung. Itu dramanya lumayan santer tuh ya, Rumah Sela dulu ya. Iya, jadi diem-dieman apa segala macam. Terus ya udah, akhirnya pas lagi manggung di mana ya waktu itu ya, Sedang Bedagai itu. Pas lagi doa tuh gue udah mikir, pas lagi doa malah gue bilang, kayak gue abis ini gue cabut deh. Doa selesai, manggung dong. Lagu kedua, tau gak ada adegan apa? Gue tabrakan sama Sela, jadi gue kena naik gitarnya Sela. Gibsonnya dia tuh, kena ini gue nih, gue hampir buta. Berdarah gitu ngocor. Oh ya? Sumpah lagu kedua, di Sedang Bedagai. Tapi gue gak, karena kan memang euforia ya, adrenalin kan. Iya. Terus abis itu ngocor, gue gak tahu. Gue pikir keringet kan, coba bilang balik lo, itu darah semua. Terus gue gini doang, oke, gue balik ke belakang. Dibawalah gue ke rumah sakit terdekat. Yang ngelanjutin konsernya mereka berdua. Gak ada vokalis? Gak ada vokalis, ya penonton vokalis ya. Anjir. Gitu. Terus gue konser sendiri di rumah sakit. Pakai Zoom. Anjir pakai Zoom. Penonton robek berarti sini? Robek, bener-bener dikit banget jaraknya.
Kan karena iya bener lindu banget. Sampai detik ini gue nggak berani lihat videonya karena baru berasa sakit ya kan. Kalau kita biasanya kalau sakit tuh ngeliat tuh sakit nih. Tapi kalau nggak ini ya jangan berasa aja. Kalau lagi manggung kan adrenalin pasti kan bikin kita kebal kan. Iya, bener, nggak berasa apapun. Bener. Berasa pasti rumah sakit tuh. Langsung. Enggak juga sih. Gue berasa cuman kayak benjol gitu tau nggak. Terus wah ini lebarnya lukanya dalam banget nih. Gue cuma dengar gitu doang, gue nggak berani lihat kaca segala macam. Terus karena memang itu rumah sakit yang memang tidak terlalu maksimal ya, karena kan memang di Second City waktu itu. Baliklah gue hubungin lah tuh si Mas Tompi kan. Dibuka sama dia didedel. Wah Tan, nih lo kalau 1 senti lagi buta lo, dia bilang kayak gitu. Kata Mas Tompi? Iya. Wah oke, gue langsung salah nih gue, doa gue salah nih. Udah dari situ gue minta maaf. Itu titik gue sama Sheila yang akhirnya gue tahu Sheila seperti apa, gue seperti apa. Dari situ sampai sekarang, wah dia bro gue banget. Iya. Anjing kena naik Gibson sih lumayan. Tunggu deh, papasannya gimana? Apakah Sheila lagi atraksi? Itu pas lagi dia interlude. Jadi gue kan suka headbang kan, headbang. Karena dar. Gue kencang ke bawah, dia ke atas. Jadi udah dang. Aduh, ada videonya sih di YouTube? Nggak tahu lagi. Gue belum nge-vlog waktu itu. Iya lagi belum kepikiran ya. Belum Manggungnya ribet. Karena nih akhirnya di situ lah lu mulai berdamai. Lu kenapa sih miskomnya kenapa Mas Sheila? Mungkin karena rutinitas ya, bosen segala macem, terus obrolan udah nggak ada. Jadi menurut gua dia di pikiran gua dia salah, di pikiran dia juga gua salah. Misalnya apa ya? Apa sih ya triggernya tuh? Sepele misalnya gue diajakin foto segala macam misalnya waktu itu diajakin foto dong sama kotak. Nah pas lagi foto dianya nggak mau foto, itu di gue tuh kayak sensi aja langsung. Parah banget sih lu nggak mau foto nih, bayaran sama juga nih. Wah udah macam-macam deh. Terus udah dari situ lebar lagi, nanti gue di pikiran gue apa, pokoknya karena nggak pernah diobrolin ya, karena nggak komunikasi gitu. Jadi ya semua di mata gue salah. Dan jadi ada momen di mana lu cuma manggung doang, nggak ada, abis itu nggak ada ngobrol-ngobrol apapun. Pernah. Latihan juga nggak? Jangan pernah latihan malah. Oh justru pas cek sound aja latihannya. Cek sound aja, gitu. Udah diem-dieman tuh abis itu. Nggak enak banget pokoknya. Mungkin nggak diem-dieman banget ya, jadi kayak fake aja gitu. Gue yang sudah cabut gitu. Penengahnya nggak ada kayak Cua gitu, nggak ada yang mau coba nengahin. Cua nengahin, tapi Cua kan memang dia tipikal yang cuek ya, jadi cuman menjadi penengah di saat kita bareng-bareng aja gitu. Bukan yang lu kenapa gitu. Iya. Nggak gitu. Gitu. Jadi udah aja kalau manggung aja, for the sake of manggungnya udah. Iya. Padahal jadwal lu lagi gila saat itu ya. Iya. Itu gue mau cabut Udah gak enak banget tuh, diem-dieman gitu. Enggak deh. Itu kalau nggak ada kejadian itu mungkin ya nggak akan selesai itu, jadi cabut. Berarti yang minta maaf duluan lu lewat telepon? Enggak lah, ketemu. Kan udah kan besokannya untungnya besokannya nggak ada manggung. Setelah dari situ gue ngomong, boleh nggak kita meeting yuk gitu. Ada yang mau gue omongin. Meeting bareng-bareng sama manajer waktu itu. Gue minta maaf ya gitu. Kayak ini gue kena nih apa ya gue bilang ya. Gue kayak kena sesuatu yang menurut gue bener ternyata salah. Gue ngerasa bla 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 gue jabarin. Gue minta maaf semuanya. Gue pasti salah bla bla. Pokoknya gue bener-bener memang di situ kondisinya itu gue yang salah gitu. Dan ternyata dia pun berbicara itu nggak gue juga salah kok. Gue juga mikirin gini loh bla 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 bla. Udah di situ langsung nangisan loh kita, gila. Rame-rame. Manajer juga semua nangis gitu. Enggak. Yang lebay sih gue ya, karena kan perempuan ya. Cua juga sempet nangis, Sheila berbes tapi kayak yang di tahan. Coba di tough guy-in gitu kan. Iya, terus jadi padahal udah kemeng-kemeng gitu kan. Disitulah momen baikan. Nah, dari situ udah. Tapi setidaknya lu lega lah ya. Lega. Dan gak jadi keluar. Nggak jadi keluar. Ternyata kalau gue keluar, gue mau jadi apa ya? Di solo, lu gak kepikiran solo? Pernah gak sih bikin solo? Single solo? Belum. Gak kepikiran, Tan? Pengen. Baru ini gue kepikiran pengen. Kemarin gue kolaborasi aja. Paling kolaborasi sama Arda. Nih nanti nih tahun depan insya Allah ada kolaborasi sama band metal. Terus baru kepikiran juga kayak gue mulai pengen punya sesuatu karya yang di luarnya kotak. Karena kan musiknya kotak tuh udah jelas gitu ya. Nah gue tuh pengen punya pesan yang gue bawa sendiri gitu dari sisi perempuan. Yaitu pengen
pengen nyanyi sambil nyusuin. Nggak, tapi kalau misalnya solo kan pernah collab sama Simple Plan. Ya. Wah itu gila pecah sih tuh. Jadi Simple Plan tuh yang lagu Jet Lag itu kan ada beberapa kolaborasi dengan berbagai macam penyanyi di negara lain ya. Iya. Ada yang dari Hong Kong, Cina ya. Cina. Terus Jepang tuh Wano Kerok ya kalau nggak salah ya, Jepang. Iya betul. Dan Indonesia elu. Iya. Itu proses kepilihnya gimana? Cap cip cup gembang kucup. Tiba-tiba dari semua penyanyi tantri nih. Pernah main lagi Sondernalin tuh sama Simple Plan lu kan? Iya lagi. Gila. Keren banget. Sobi gila. Dia ngobrol apa, gue ngobrol apa, gak nyambung. Itu prosesnya gimana tiba-tiba collab sama Simple Plan? Dia Warner. Oh satu label. Soalnya Warner luar juga. Jadi dia Warner, terus dia di list lah sama Warner Indonesia. Ini beberapa artis kita yang mungkin masuk. Dia tonton di YouTube. Oke, kita pilih kotak aja deh gitu. Jadi proses rekamannya juga mereka kirim materi lagunya, terus gue take vokal sama dia dijahit sama yang di sana gitu. Oke, musiknya lu dikirim, lu tinggal take vokal doang, nanti dijahit. Jadi nggak pernah ketemu proses kreatif bareng-bareng ya? Enggak lah, karena memang lagunya memang konsepnya seperti itu kan. Iya, dan klipnya juga dibikin nyambung, kayak kan Jet Lag tuh kan kayak perbedaan dua negara. Betul. Iya, lu di syuting di sini deh udah kelar syutingnya. Itu ada yang lucu lagi tuh. Jadi klip Jet Lag tuh nggak nyambung gue. Itu tuh mungkin ini ya lebih ke hemat ya. Satu hari tuh kita bikin klip 2. Apa bisa sama si Jet Lag itu. Lagunya tuh belum selesai hasil recordingnya kan. Terus udah Tan ini kita harus nih karena bentar lagi harus rilis lagu ini. Kan gue belum denger hasil lagunya. Udah lu pura-pura aja deh nyanyi. Happy aja. Dia bilang kayak gitu kan. Kan gue gak nonton. Gue gak nonton yang dia Simple Plan versi sama Natasha Bedingfield kan. Oh gitu happy ya. Rambut gue masih sasakan tinggi. Terus nyanyi You say good morning. Wah happy banget ya. Bagus nih, udah bagus ya. Lock ya, oke. Dah lock. Rilis dong di YouTube dong. Semuanya hujatan bro. Itu vokalis kota gak ngerti arti lagunya ya. Dia gak ngerti itu kan LDR. LDR sedih. Iya. Gue langsung astagfirullahaladzim, kenapa gue gak research dulu sih. Tapi kan itu kan deadline dari mereka juga, dari label. Betul. Makanya di momen ini saya akan membicarakan ya. Yang lain kan gak ceria ya. Gak ceria, semua pada sedih kan. Gue nyanyi You say good morning. Ya Allah, so cakep banget. Astagfirullahaladzim. Ini satu hari 2 video klip ya iyalah. Wah itu tengah malam, cuman berapa kali retake itu. Ada kali gak nyampe 10 mas. Bentar banget. Oh gila, oh gitu prosesnya. Lu belum sempet dengerin hasilnya? Belum, gue belum dengerin hasilnya, hasil take vokalnya. Terus yang kedua, gue belum pernah nonton video klip dengan versi originalnya. Jadi gue gak ada gambaran. Gue cuma nyanyi aja. Dia emang bego aja gue. Tapi kan sengaja label kan ngasih tahu ya, nggak yang ngarahin. Enggak. Oh, gitu. Ini soal lagunya ini Tan, kamu harus ini. Enggak gitu juga. Enggak. Ceria aja gitu. Ceria aja. Oh, berarti label yang menyuruh untuk ceria dong sebenarnya. Yang nyuruh ceria tuh direkturnya. Oh. Gitu. Terus kan jadi kalau Kotak tuh dulu kan tight banget kerjaannya kan. Jadi pas lagi manggung segala macam diselipin bikin klip. Jadi benar-benar energi yang terbatas banget. Jadi kita udah nggak ada waktu buat research segala macam. Jadi ngikutin aja arahan. Oke, ceria. Anjing. Lu seribet dulu pas jadwal lagi gila-gilanya tuh seminggu bisa berapa panggung tuh? Wah, gila, gue pernah sebulan 28 panggung kayaknya tuh. Buset, hari 30 ya? Pokoknya satu hari tuh bisa 3 kali manggung. Terus naik bus yang 2 bulan gak pulang. Kan zaman dulu kan turun naik bus kan, gitu. Dari Sumatera tuh, dari Bukit Tinggi ke bawah gitu. Naik bus tuh? Naik bus. Udah sering juga mengalami kehidupan bandara ya. Sampai bandara lagi. Pergi lagi. Gak sempet balik. Iya lagi. Iya bener. Yang kru-kru gue yang udah pada punya bini ketemu bini di bandara bentaran. Wah, recharge bro. Iya. Itu gimana tuh lu tadi nge-recharge energi gimana? Dari semua kesibukan. Kalau gue lagi gila nggak mau sumpek, muak sama manusia, gue pasti main PS. Oh, lo ada hobi ya? Iya, makanya gue kadang-kadang bawa PS ke luar kota. Oke. Jadi gue ada waktu 4 jam, kalau nggak bisa tidur gue main PS. Lo harus pagi-pagi main PS kan kalau nggak salah. Iya, harus main gue PS. Nontonin acara ini lo, gue tahu banget lo tuh gimana man.
Pokoknya gue harus main wajib PS dulu sebelum buat tidur mood. main PS. Oh, oke. Jadi kadang-kadang orang suka sebel kalau ngajak gue liburan karena gue pasti bawa PS. Oh, liburan lu main PS ya? Main PS gitu. Lu apa recharge energi lu? Gak ada gue di kamar. Gue nggak pernah ngetes sih sebenarnya. Gue nih ambivert kayaknya ya. Jadi kalau udah capek energinya tuh habis, misalnya udah banyak ketemu orang ngobrol apa segala macam, itu benar-benar bisa habis banget. Jadi gue lebih milih untuk di kamar, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang gue nggak ada hobi. Gue ya pokoknya lurus-lurus aja lah. Maksudnya nggak yang nyari-nyari apa gitu, nggak ada sih. Kuliner gitu, kalau misalnya kota mana kuliner udah keburu capek ya? Iya. Tapi kalau dulu mungkin masih ada waktu ya buat nyari-nyari. Tapi kalau sekarang kan ada online, lebih mudah. Iya. Jadi online masuk ya. Pernah jadi backing vokal juga di Agnes ya? Iya. Di Matahariku. Di Matahariku. Gua tuh pernah jadi backing vokalnya di Rock Indonesia loh. Oh ya? Di lagu apa? Di lagu apa aja? Di Off Air. Off Air? Off Air. Tapi bukan The Rock yang bule nih, kan awal bule nih. Bukan. Itu The Rock apa bukan ya? Segala damai datang, itu Ahmad Band ya? Tapi ya pokoknya konsepnya The Rock Indonesia kok, karena ada Ices di situ. Jadi yang ngejoblosin gue tuh Ices. Tan, kan gak ada manggung kata itu. Udah lu ikut aja backing vokal. Gue gak bisa suara 2 Ces gitu. Enggak, dia pakai Spencer gitu. Oh gitu, ya udah cobalah gue kan. Tante lu kulik lagu ini ya sama Mas Dani kan. Kamu kulik lagu ini. Siap Mas, gue kulik. Susah banget tuh soalnya. Karena gue tuh memang gak belajar kan. Jadi suara 2, pecah suara. Ya udah yang sedapatnya aja. Nyanyi nih pas lagi off air di Bandung. 2 kali gue dapat off air di Taman Mini sama di Bandung. Pertama Taman Mini. Karena sequencer mangap-mangap doang dong. Udah. Di Taman Mini sequencernya dimatiin. Di Bandung. Sequencernya dimatiin, dia mau ngetes. Terus Mas Dani pas lagi gue nyanyi, dia ngeliatin gue ke belakang. Ya ketahuan. Habis itu udah gak dipakai lagi. Lu mah gabut Andri. Backing vokal lu sendiri? Atau Enggak, siapa? sama si istrinya Mas Taras. Oh iya. Ya sekarang masih kan ya? Iya. Itu masih sampai sekarang gitu. Terus udah dari situ, kalau yang cerita Matahariku itu memang momennya pas lagi di studio Bang Pai. Kotak lagi produksi waktu itu. Bang Pai lagi produksi lagu Matahariku-nya Agnes. Terus kayaknya gue butuh suara perempuan nih gitu. Tantri lu coba tag deh gitu. Pas di tag, lagu siapa Bang? Lagu Agnes. Wow, aku jadi backing vokal Agnes. Keren banget. Ya udah nyanyi. Udah setelah itu pas udah rilis, yang gue denger bagian gue doang tuh. Kedengeran nggak? Sayup-sayup. Matahari itu tahun berapa itu Tata? Aduh berapa ya itu ya? Aduh gue nggak apa lagi. Tapi itu Pai sama Dewi sih dulu harum gila, sampai sekarang harum gila situ. Betul. Lagu-lagu hits tuh mereka selalu ada nama mereka di belakangnya. Pai, Dewi gitu kan. Iya. Dan lu Matahariku. Matahariku dapat kesempatan itu. Dari Pai. Dari Bang Pai. Iya, terus pernah jadi backing vokal siapa lagi selain Agnes Mo dan Ahmad Band? Karena gue tahu kelemahan gue di suara 2, jadi gue nggak mau lagi. Udah nggak bisa. Susah tadi suara dulu susah ya? Dulu iya, gue nggak ngerti. Mesti nongkrong di Lapo lu berarti lu. Trio ambisi itu. Lu biar belajar suara dulu di Lapo kali ya. Gak bisa, karena kan nggak ngerti. Gue nggak bisa main alat musik, terus juga ya nyanyi aja. Jadi by feeling gitu. Tapi nggak tahu itu bener atau enggak kan gue nggak tahu. Pas sekarang sih udah ya mulailah ngerti unitnya gimana nih segala macam gitu. Tapi zaman sekarang ya, untuk sosok yang kayak kita dulu 90-an 90-an lah itu kan banyak lady rocker ya. 2000-an tuh ada masih. Sekarang gue jarang melihat lady rocker gitu. Maksudnya regenerasi dari lu gitu kan yang benar-benar suaranya dan musiknya tuh konstan gitu kan. Sekarang kayaknya nggak ada deh. Kenapa itu bisa terjadi ya? Apakah memang lagu yang lagi laku bukan rock atau gimana menurut lu? Nah lu. Gimana ya jawabnya ya? Regenerasi lady rocker. Kalau dari pandangan saya ya. Iya. Menurut hemat saya ya. Saya nggak tahu. Tapi kan gue kayak
kayak seru gitu kan, ada generasi lady rocker berikutnya gitu Iya kan. iya sih. Gue juga kemarin tuh berharap VOB kan. Iya. VOB tuh keren banget, Marsha gitu. Terus siapa lagi ya rock? Tapi Marsha kan karakter suaranya kan kayak RATM kan, gitu Iya. kan, cempreng, bukan Iya. yang berat dan rock gitu. Iya. Itu kayaknya yang sekarang siapa ya? Sempat gue melihat Dewi itu. Ada yang karakter suaranya itu tuh. Yaya Farah ya? Iya, siapa? Tata. Oh, Tata Janeta. Oh iya Itu betul. suaranya bagus tuh. Betul bulat berat ya. Iya, bulat berat. Nah, yang kayak gitu sekarang siapa ya? Cewek, kayak nggak ada deh. Hah? Salma kan dia dibeliin Salma gara-gara jilbab dan mukanya mirip sama Salma. Lu kan sering dimiripin sama Salma ya? Iya lagi. Pernah ketemu gak sama Salma? Pernah. Pernah? Pas ngeliat, enggak tapi pas dilihat di layarnya, oh iya mirip ya. Itu ketemu di mana? Di acara dia, gue jadi surprise. Jadi dia bikin acara podcast, kalau nggak salah apa sih acara yang idol 4 orang itu. Terus gue dateng. Iya. Wah ya Kak Tantri ini segala macam. Cuman ya mirip ya. Mirip, banyak orang bilang miripin. Mungkin karena pakai pas senyum. kerudung kali ya. Iya, dan senyumnya juga mirip. Oh, oke. Lu jadi surprise di situ. Dan lu juga jadi surprise di beberapa pesta pernikahan orang sama orang lagi ngamen. Ya gak? Lu sering datang tuh. Wah, itu tontonan gue COVID itu. Orang ngamen lu dateng, kayak gak? Iya Tontonan lagi. COVID banget. Ya lagi startnya di COVID karena gak ada kerjaan Pak. Iya, mau ngapain ya? Gue juga gak ada, gitu-gitu Itu dia. aja udah. Saya nih butuh validasi Sebagai kebahagiaan penyanyi. sebagai penyanyi Iya, gitu. iya. Apa ya? Jadi sebenarnya project iseng. Awalnya tuh gue lagi di Bali kan. Lagi di Bali, tapi itu udah kayaknya COVID-nya udah mulai luwes lah karena kan kita udah bisa keluar kota kan. Ya. Pas di sana di satu mall itu lagi ada live band. Temen gue udah pakai piyama waktu itu. Udah mau tidur nih, udah lu kesini aja bentar deh nih. Lu kangen musik kan? Ya udah deh boleh. Nyampe sana nonton, kok enak banget ya, happy banget gue nonton acara nonton live band ini. Coba yuk nyumbang gitu. Gue pakai masker semua kan. Iya. Tahu lu nggak kira-kira? Enggak lah, ini segala macam. Ya, masuklah ke atas. Bener nggak tahu dia. Mau lagu apa? Lagu pelan-pelan saja. Gitu. Kok suara kayak Tantri? Ya, otak gue langsung enggak bukan. Tahu gue juga. Kalau ngomong mungkin tahu ya kan. Tapi kalau pas ini mbak dari mana pakai piyama nih? Itu beneran mau tidur tuh? Mau tidur, bener-bener mau tidur. Oke, Terus ya udah nyumbang lagu. Penontonnya pada yang cuman tengok-tengok gini doang. Yakin nggak? Beraksi, gue minta lagu beraksi deh, boleh. Nah dari situ udah mulai rame. Pas gue posting iseng-iseng kan, kok rame. Lanjutin deh, gitu. Iseng-iseng ya. Itu banyak loh, seru loh. Karena ngelihat orang terkejut sama, oh ini gue lah bawain lagu penyanyinya, tiba-tiba ada penyanyinya, itu kebahagiaan bagi mereka juga. Sebenarnya yang gue cari bukan itu bang. Ternyata gue di titik yang sekarang kan bisa dibilang gue disuruh ambil kerjaan, udah jelas pekerjaan gue apa, menghibur, di treat pasti kan. Nah gue tuh akhirnya bisa merasakan usaha orang-orang yang memang pengen menghibur itu besar banget. Sebegitunya gitu ya, effortnya. Bahkan gue nonton di kafe aja mereka nyanyi sendiri, yang lain gak ada yang tepuk tangan, ya kan? Terus gue pernah di Bali juga ada itu penyanyinya keren banget, dia pakai gitar one man show lah gitu. Tapi yang di restoran itu cuma berapa meja gitu ngisi, nggak direken gitu, nggak dilihat gitu. Gue kayak yang ya ampun, coba kalau gue ada di posisi itu dan gue merasakan itu kayak yang, lu pengen merasakan itu? Iya, gitu. Jadi buat gue tuh kayak dapet supply aja. Gitu. Gue nggak boleh ya kalau udah di titik yang sekarang mah gue udah enak-enak aja gitu, mau di manggung apa segala macam, riders ada segala macam. Ini kan mereka nggak, gue nyanyi pasti dapat tepuk tangan, tapi kan mereka belum tentu gitu. Jadi buat gue tuh kayak sesuatu hal yang gue nggak dapet di kotak, gitu. Nah itu gue ketagihan waktu itu. Gitu. Dan ditambah nggak ada manggung kan, nggak ada manggung, jadi ada kepuasan sendiri buat menghibur juga. Pas tahu kan, buat gue juga ketahuan nih, ya udah gue nyanyi deh, ngibur juga deh akhirnya. Nah setelah ada manggung, mulai tuh udah dapet semua energi yang hilang kemarin, jadi lupa. Gitu. Masih bikin vlog gak sih? Masih dong? Enggak. Udah enggak? Enggak. Bikin lagi dong. Surprise apa nih yang paling berkesan di lu dari semua konten-konten lu itu? Gue pernah diusir. Dari mana, Cik? Padahal udah bilang tantri kotak loh.
Parah nih mereka nih. Emang gak ada artinya nama gua. Di Tidak mana sih? terkenal itu Mbak Tantri. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Tapi tuh gue bakar. Karena Hah? Lu bakar? Gue bakarin. Bukan orangnya, bukan. Kontennya gue bakar akhirnya. Karena gue menghargai privasi itu. Oh, enggak lu tayangin. Nggak tayang. Jadi gue tuh nggak tahu. Nah, ini momen masuk ke nikahan orang. Gue kan emang random banget waktu itu. Jadi ada nikahan, ada janur kuning, masuk deh gitu. Nah ini di Bekasi, gue nggak ngerti di sana tuh gimana konsepnya kalau nikahan. Ada band dangdut dong, ya kan, ada biduan-biduan ya segala macem. Udah deh, kita request aja. Aku pakai gamis, ya kan, pakai masker. Mbak request dong lagu dangdut gue minta kan. Terus biduannya tuh kayak gitulah pokoknya. Ya udah si keyboardisnya kasih udah kasih lah gue nyanyi fales kan. Bikin drop dong si bandnya itu kan. Gila nyumbang nyanyi fales pula gitu kan. Udah akhirnya turun lah gue. Terus gue langsung ke pengantin gue buka masker ngucapin happy wedding kan, karena gue nggak direken di situ. Happy wedding segala macam, dia foto mbak set udah balik terus abis itu dari pihak gue ngomong gini, kayak gue dosa deh gue masuk ke nikahan orang tapi ngasih hadiahnya kok suaranya fales. Oh lu fales-falesin lagu pertama gue mau nyanyi deh gitu. Kalau ini gue mau nyanyi alas Tantri Kotak aja. Keluarlah tim gue ngomong kan ke tim band dangdut itu. Ini nanti ada yang mau nyumbang lagi. Gak ada nyumbang lagi kata dia itu. Ini Tantri Kotak, saya dari timnya Tantri Kotak. Bodoh amat, gak ada. Mabok, dia ternyata mabok. Dia mabok, jadi gak ada, udah keluar lu. Ganggu gua aja lu. Diusir langsung. Lu udah ngomongin Tantri Kotak? Udah kak, malu. Udah akhirnya gue balik. Terus kebetulan ada teman gue yang tinggalnya deket rumah, deket area situ. Cerita lah dia. Terus minta maaf ya, itu memang pihak keluarga yang memang udah gak sadar. Terus dari pihak bandnya kan memang ternyata gue baru tahu kalau band dangdut itu memang ngarepin dari Saweran. Nah gue gak tahu itu gitu. Jadi ya udah kita juga yang salah sih sebenarnya. Tapi kalau di Saweran kan duitnya kan pasti buat dia juga kan. Iya pastilah 100%. Cuman kan ya nggak tahu, mungkin kalau misalnya gue nyanyi lagu Kotak juga nggak mungkin disawer kali. Kan nggak pakai goyang-goyang yang begini. Ngomongin beraksi, bagaimana perasaan lo ketika melihat lagu lo tuh menjadi anthem untuk festival-festival sekolah? Oh iya lagi. Banyak kan yang mainnya mungkin belum bener. Tuh viral banget tuh beberapa SMP. Gue lihat tuh. Itu pas denger I was there. Tenang aja. Jadi lu gak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget karena kan semua orang proses kan. Gitu. Dengan mereka milih lagu Kotak aja buat kita bagus. Wah, thank you banget gitu. Terus mau dia mainnya bener atau enggak, semua proses pasti pernah ngalamin itu. Atau enggak bodo amat gitu. Jadi lu hargai. Iya, malah waktu itu sempat ada satu momen pas di mana gitu kita nyari band itu tuh buat diajakin manggung bareng kan. Cuman nggak nemu waktu itu. Jadi ya malah kalau nanti ini pengen banget diajakin collab bareng. Iya dong tuh yang tuh viral tuh kemarin tuh. Ponorogo ya kalau nggak salah. Ponorogo. Band-band SMP dengan hijab yang mewah-mewah itu kan. Lucu banget. Tapi itu mereka tuh pol-polan untuk festival itu loh, gila loh. Maksudnya dari kita kesampingkan yang suara drum kekencengan gitu. Keyboardnya enggak gitu. Gitar kenceng banget, kadang-kadang efeknya nyala, kadang-kadang efeknya enggak gitu. Pas melodi kok jadi jernih gini, clean gini. Enggak ada distorsi. Tapi kita hargain effortnya. Betul. Iya, karena lu juga pernah berada di titik itu. Iyalah, ini namanya kalau festival kan deg-degannya gimana, mau lo latihan seberapa seringnya juga tetap aja ketemu juri apa segala macam, blank lah semuanya gitu. Jadi gue sih menghargai setiap proses ya, mau orang itu bagus atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting di saat itu dia memberikan yang terbaik versinya dia. Toh nanti kalaupun memang hasilnya nggak memuaskan, dia pasti kan nggak mungkin akan melakukan hal yang sama kan. Iya, dia pasti belajar. Iya gitu. Oke, di titik itu aja udah salut ya. Lu udah di atas panggung itu udah mulai berani untuk nyanyi, itu udah salut lah. Betul. Dan lagu lu tuh beneran jadi anthem lu cuy buat kayak festival. Iya. Lagu beraksi ini. Aduh.
Gila itu tuh menurut gue sih kayak, wah, gue juga penasaran kan. Karena kan beraksi ini kan mungkin kan menandakan memang ini kan hype-nya memang harus yang wah kan di festival gitu kan. Mungkin cocok di situ. Nah, kalau lu menilainya beraksi ini kenapa nih? Apakah gampang orang-orang sing along untuk kayak penontonnya bikin semangat atau gimana? Mungkin apa ya? Powernya kali ya, atau ketika kita denger lagu kayak Kotak deh. Kenapa Kotak selalu setlist lagu beraksi di terakhir tuh kayak bikin moodnya tuh kayak ngebakar penonton buat ya buat happy gitu kan. Jadi ya mungkin dipilih dan gue tuh berasa keren aja gitu kalau lagu beraksi tuh berasa rocker aja. Nah mungkin itu yang dipilih sama anak-anak buat dijadiin lagu buat festival band tuh, pas bawain lagu itu berasa keren walaupun fals apa segala macam ya. Jadi udah wah gue Sheila banget nih. Itu nyiptain siapa? Sheila. Berarti, lagu itu sudah tercipta sebelum gue masuk. Makanya kan dia sempat bikin si Tasya. Itu tadi. Oh iya bener. Gitu. Kalau pelan-pelan saja tuh masih boleh dibawain? Masih boleh. Masih boleh. Masih boleh. Ya drama-drama itu tuh kayak ya harusnya kadang-kadang yang gue berpikir ya. Ini kan terjadi banyak-banyak kubu nih ya. Musisi ini, musisi itu. Kayak berpikir dulu kayaknya slow gitu kan, orang-orang kayak guyup gitu kan. Apakah emang harus ada proses seperti ini biar guyup lagi? Gue mikir positif sih gitu ya. Betul. Harus ada proses gini biar guyup lagi semua. Kita selalu berdoa lah ya industri musik Indonesia tuh seru lagi gitu kan. Iya dong. Maksudnya dramanya ya drama boleh lah tapi jangan kebanyakan. Iya, ya pengen kan, yang seru-seru aja. Main musik kan buat seneng-seneng. Iya. Gitu ya, walaupun tetap pasti ada kita mau cari uang di sini pasti. Iya. Makanya mungkin dengan rame-ramenya ini akhirnya kan semua dibenerin sistemnya apa segala macam, harapannya seperti itu. Walaupun aku juga sempat dengar masalah ini tuh dari dulu banget ternyata gitu. Cuman semakin kesini makin kompleks apalagi ada digital dan lain-lain gitu kan. Jadi makin banyak lah gitu. Pabalietnya tuh makin banyak makanya. Pabaliet. Lu orang mana sih? Sunda lu? Apa aja bisa gua. Tapi semoga semua membaik lah. Semoga semua membaik. Oke. Semoga. Lu gak ada kepikiran untuk bikin single sama laki lu? Apa udah? Udah. Apa judulnya? Ada 2. Pelabuhan Terakhir sama Tumbuh Bersama. Pelabuhan Terakhir kan ciptaannya Arda kan? Dua-dua tim ciptaan Arda. Dia begitu cinta sama gue, dia membuatkan lagu. Jijik. Naf masih ada deh? Masih ya Naf? Udah gak aman Naf dia. Udah gak aman? Udah gak, udah 2 tahun. Lu udah mana? Oh sorry gak tahu gue. Oke, kita bikin sesi selanjutnya ya. Nanti akan ada single lagi sama Arda berdua. Udah. Kemarin 10 tahun gue pernikahan. Oke. Tahun lalu rilisnya Tumbuh Bersama judulnya. Wah, the next Anang Kade. Oh my god. Anang Ashanti dong bro. Oh iya. Dan sekarang Anang Kade pernah ada single juga. Ada single juga. Oh iya bener. Tapi akan ada karya-karya berikutnya lah ya. Insya Allah ya. Sama Arda. Nextnya mau bikin single sendiri solo. Terus juga ada satu project yang lumayan besar nanti sama Kotak. Kita akan kolaborasi sama salah satu band rock dari Korea. Oh ya? Band rock dari Korea? Cewek, cowok? Cowok. Apa namanya? Ada deh. Park Jisung Band. Ling Ming Hong. Kolaborasi lagu atau? Lagu dan konser. Jadi Kotak manggung di Korea, mereka manggung di Indonesia. Nextnya. Semoga doakan ya. Semoga Kotak tetap solid terus. Amin. Terima kasih Bang. 3 kan Sheila, Chua dan Tantri. Sisa additional. Additional tetap tapi? Tetap. Drummer siapa? Gilang. Oh Gilang. Gilang NR. Gilang NR? Anak Semarang. Oh dia drummernya. Keyboard ada gak sih? Keyboard ada ya? Gak ada. Kita sequencer. Oh sequencer ya? Iya lah sekarang zamannya sequencer ya. Mantap. Tantri Kotak. Berasa. Semoga syahdu selalu. Terima Sekarang kita kasih. masuk ke STMJ. Subscribe bertanya, mari jawab. Gue pikir udah selesai. Belum dong. Masih ada lama di sini. Ya ampun, lama juga. Dari Wilda Dawil.
Dibalik nih Wilda Dawil. Kebiasaan apa yang biasa dilakuin sebelum manggung? Ya cek sound dia Wil. Cek sound dulu. Make up Dawil. Apa ya? Pemanasan standar lah. Lu Rades lu ribet gak? Enggak, gue yang ada di minimarket aja. Oh. Jadi sebelum manggung makan ciki. Makan ciki. Lu gak seret cuy? Enggak. Ada tipe orang yang gak boleh makan gorengan, gak boleh ini buat pita suara gitu gak sih? Iya mungkin ya. Kalau mau manggung. Oke. Tapi kalau nggak manggung sih gue masih bisa makan Nah itu apa ciki aja. kan seret. Enggak, gue nggak makan cikinya. Jadi enggak. ada kayak ada roti Oke. terus habis itu ada makanan tradisional. Jadi gue minta UMKM lokal. Oh makanan tradisional. Makanan yang ada di kota itu ya. Karena kan kita nggak sempat buat explore. Nah Iya. nanti pihak penyelenggaranya kasih 2 macem lah. Iya. Itu yang bisa kita upload di sosial media juga. Kayak Wiz Khalifa kemarin tuh dia ridersnya adalah minta donat lokal. Awalnya gue pikir kayak Pingkan Mambo ya. ini. Ya, gue gak tahu donatnya yang bikin siapa. Aku udah pernah nyoba lo, enak loh. Serius lu? Iya. Oke, Aku review. kan harus support. Aku harus support ya Ya. kan. Support kan bukan berarti honest review. Iya betul. Iya. Dengan effortnya beliau menjual donat aja itu harus kita support loh. Iya, honest even review-nya. even though itu memang sesuai selera atau enggak, itu balik lagi ke orangnya. Kalau Di lu? gua enak. Tapi memang persentase enaknya bukan enak banget. Cuman nih enak bisa dimakan kok gitu. Oke. Tapi dibandingkan dengan donat yang lain mungkin ya ini kategori yang enak gitu. Yang lainnya beneran gue udah nyoba. iya. Secara bentuk memang kan kadang-kadang suka absurd ya. Iya. Cuman pas gue coba tuh lumayan kok rasanya Oh, enak kok oke. gitu. Tapi yang bukan enak banget Iya, gitu. iya. Balik lagi setiap orang punya selera masing-masing. Betul. Cari aman. Enggak. Itu ada tuh Wiz Khalifa kan ridersnya kan donat kan ya, donat lokal. Gue pikir keren nih orang nih, UMKM ya gak. Setelah gue pikir-pikir, kan ada brownies yang isinya, Dia request itu. tahu. Saya tahu kenapa harus donat lokal guys. Iya. Oke, paling ya biasalah ngambil-ngambil make up gitu kan. Tapi ada ritual-ritual khusus gak? Apakah harus nyendiri dulu atau nggak mau ngobrol sama orang? Nyendiri karena energi di panggung gede banget. Jadi gue butuh satu sesi mungkin kayak 15 menit gitu. Gue nggak kan suka ada foto-foto ya, sesi foto segala macam. Sesi foto dulu baru gue hening dulu 15 menit lah kayaknya itu. Paling ngobrol sama Cua atau enggak sama tim di belakang panggung. Udah itu. Jadi buat orang-orang yang mungkin kadang-kadang sombong nih segala macam, itu bukan sombong, tapi memang gue butuh waktu Butuh energi, untuk ngumpulin dan untuk fokus gitu. Karena kan ngehibur 1 jam ke depan itu tuh di gua Iya. berat banget, Iya. maksudnya effort banget gitu. Di situ lumayan 15 menit. Oh, oke. Dari Wilda menuju ke 22 Azi WHC, ribet nama lu. 22 Azi WHC. Gimana rasanya ikutan konser Peter Pan comeback Mbak? Oh, kemarin jadi tamu spesial dia. Iya, aduh. Peter Pan. Lu bawa lagu apaan sih? Di belakangku. Di belakangku. Oke, itu berarti spesial guest berarti kan ya? Nggak ada di poster. Nggak ada di poster kan? Nggak ada di poster. Jadi memang apa ya? Peter Pan kan menemani masa tumbuh ya. Iya. Waduh, itu zaman dulu gue masih cuman A minor CGD. Mungkinkah? Asli. Itu lagu Tas itu. Pak Ariel tuh menemani masa. Tas Pak Ariel tuh menemani masa tumbuh berkembang. Iya lagi. Iya. Itu terus ditawarin Tantri satu lagu deh buat special guest star. Yeah. Kayak beban banget ya. Pasti kan orang-orang fansnya Peter Pan itu berharapnya Boril yang tampil gitu. Enggak udah nggak apa-apa deh, nyanyi aja. Ya udah dicoba latihan segala macam, nemunya si lagu di belakangku. Memang di challenge sama akang Peter Pan tuh, di belakangku aja gitu. Ya udah itu. Deg-degan banget itu. Buset deh. Yang diharapkan harusnya kan sosok Boril saat itu. Tapi aman di panggung, semua aman ya? Aman, all clear. Aman. Oke, dari A22 Azi menuju ke Swimmish Bake. Pernah nggak Kak manggung di daerah yang kata orang gaib atau angker? Pernah. Hah, di mana cuy? Kota Baru. Angker? Heeh.
dulu, bukan angker. Maksudnya gue melihat kejadian mistis yang menurut gue nggak masuk akal. Apa? Jadi Kotak kan manggung nih, Kota Baru tuh mainnya di sebelah pesisir itu laut atau pantai atau sungai, gue lupa. Pokoknya di pesisir lah. Sebelum manggung itu gue udah dibilangin sama pihak IO-nya. Jangan kaget ya gitu. Karena sebelumnya Ari Lasso main di GOR, which is pintu akses masuknya tuh cuma satu. Nah pas lagu kesekian, pas Ari Lasso lagi balik badan buat ngambil minum, itu tuh penuh tuh pokoknya di GOR itu. Pas balik badan ngambil minum, pas balik lagi ke penonton sisa setengah. Itu gue dibilangin kayak begitu kan, langsung tuh pas lagi Kotak manggung diliatin satu-satu. Wah iya, yang aktif tuh cuma dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Jadi saking numpuknya orang, jadi kayak kepala-kepala yang numpuk tau nggak lo, yang ngeliatin gitu doang. Tapi diam aja gitu, nggak yang nikmatin sampai begini-begini, nggak diblangwir apa segala macam. Semua rame banget. Mas Gofar itu tuh outdoor, jadi nggak ada akses pintu dan lain-lain kan. Bener, jadi gue pas lagi pertengahan lagu ngambil minum, tapi karena gue merhatiin banget kan, jadi gue detail tuh cepet set ke belakang. Orangnya tuh hilangnya tuh cepet, bukan tiba-tiba literally langsung hilang setengah gitu ya kalau di Kotak ya. Jadi orangnya pulangnya cepet gitu dan nggak bising, jadi sisa setengah aja yang aktif itu. Lalu kemana? Jadi ternyata memang ada, kalau orang sana bilang memang ada sebutannya kota hilang. Dulu gue nggak ngerti, kalau sekarang kan mereka sebutnya Saranjana ya. Tapi kalau yang dulu gue nggak ngerti gitu. Dia nggak bilang itu kota apa. Itu tuh gue ngelihat langsung di situ. Jadi penduduk goib tuh ya? Dia nggak tahu kata versi mereka ya, gue nggak tahu. Versi mereka. Tapi kemarin gue sempat main ke Kota Baru, sekarang udah beda banget. Karena gue main ke Kota Baru tadi tuh 2011 kalau nggak salah. Nah sekarang tuh udah beda banget, bagus banget sana. Penduduk goib serem juga ya. Aku mau request pelan-pelan saja. Sambil terbang. Aku mau request pelan-pelan saja. Serem ya. Gue juga ngibrit sih kok gitu. Soalnya berubah ya Kota Baru ya. Udah berubah, udah bagus. Oh tuh ada tuh Swissback Kota Baru pernah ya gak? Baby please baby. Baby please. Sebagai musisi pengen featuring musisi luar negeri sama siapa? Kotak, ada tanda tanya, ada kotak nih, ada koma. Sebagai musisi, koma dulu. Pengen featuring musisi luar negeri sama siapa? Impiannya tante. Tante. Oh iya, gue nih. Ada komanya mana? Gue ulang ya. Sebagai musisi pengen featuring musisi luar negeri sama siapa impiannya? Tante. Ya pokoknya gitu lah, lu tahu ya. Lu tahu maksudnya ya. Ya udah. Siapa? Luar negeri. Sama Paramore kayaknya deh. Tapi Kotak udah pernah jadi openingnya kan, pas Paramore di manggung sini. di Jakarta. Tapi pengen bikin sesuatu, doanya amin. Kalau Paramore, kita doakan dong Paramore nanti. Gak? Sponsornya Paramek ntar ya. Iya boleh. Berikutnya, ini Fir. Gimana rasanya jadi ibu-ibu kece, 2 anak dengan kesibukan manggung dan mengurus suami Kak? Widih. Ibu kece, gimana perasaan jadi ibu kece? Ya udah nasib lah. Apa ya? Rasanya? Ya begitu aja udah, gue coba jalanin aja. Iya. Coba jalanin, capek banget. Cuman karena udah harus dijalanin, jalanin lah. Anak lu umur berapa sekarang? Ada 2, yang pertama 9 tahun, yang kedua 5. Pernah ajak lu manggung? Sering. Tapi sekarang udah makin gede, udah jarang guenya. Karena gue ngerasa gue butuh me time. bahwa panggung adalah playground gue. Gak bisa, jangan diganggu. Berikutnya. Udah. Terima kasih Tantri. Akhirnya. Tantri makasih ya. Terima kasih Abang. Makasih dah ya. Ya, sampai jumpa semuanya. Sehat terus buat Kotak. Ditunggu karya-karya berikutnya, karya-karya Tantri juga yang solo, yang spesial juga sama kolaborasi sama band Korea. Kita tunggu nanti ya. Insya Allah. Oke, dan terima kasih buat semua yang nonton PWK. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua.